wa ta'ala. Dan kalau sudah tiada Allah mengampunkan atas segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, tentunya ditempatkan orang yang tinggal di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan salat kita yang wajib maupun yang sunnah, sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan Fatihah tadi juga senantiasa menambah keimanan serta ketakwaan kita semua. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh guru kita. Insyaallah bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqa balad wa syu'ab Indonesia al-istiqlala fi hadzal yaum natadzakkaruhu jami'an wa nas'aluhu ta'ala an yarzuqa al-barakata wa kadzalika al-khaira li hadzal balad. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah dan berbahagia ini dan penuh barokah ini bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita, kepada bangsa kita keberkahannya, selalu dijaga dari segala keburukan, serta mudah-mudahan masyarakatnya oleh Allah dijadikan masyarakat yang soleh, yang iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi bangsa yang barokah, yang senantiasa mendapatkan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah qudwah teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita termasuk ke dalamnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan bapak-bapak jamaah Masjid Jami'ur Sa'adah, wabil khusus yang saya hormati dan muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Jami'ur Sa'adah, Bapak Haji Dr. Andes Ruskan Harjo. Kita doakan mudah-mudahan oleh subhanahu Allah senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak pengurus yang lainnya, sesepuh yang lainnya, Bapak Haji Margono, Bapak Beni, Bapak Sultan Basri, Bapak Sentot, kemudian juga Bapak Wahyu dan seluruh tokoh masyarakat, kemudian juga jamaah dan pengurus yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi satu azim dan mahabbah kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah senantiasa diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan segala doa dan hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama bermau'idhah hasanah, Pak ya. Yang mana kita hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025, merupakan hari peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80, Pak ya. Di samping kita mensyukuri atas nikmat Allah yang luar biasa telah membebaskan bangsa kita dari penjajahan bangsa asing secara militer, Pak ya. Alhamdulillah, ini adalah sebagai bentuk tahaddus kita bin nikmah, atas nikmat yang Allah berikan kepada bangsa kita,
bisa lepas dari segala penderitaan cengkraman penjajahan bangsa asing, dari mulai ada Portugis, ada Spanyol, gitu, ada Jepang, ada Belanda dan lain sebagainya seperti itu Pak ya. Ya, akan tetapi nih Pak ya, di samping kita sama-sama juga bersyukur atas nikmat Allah ini juga, kita pun sama-sama bermuhasabah Pak ya, dengan kondisi bangsa kita saat ini seperti itu Pak. Dimana kalau kita rasakan sendiri atau kita dengar dari orang yang paling terdampak atau juga baca dari medsos gitu Pak ya, bagaimana keadaan bangsa kita yang mungkin kurang baik-baik saja gitu Pak ya, apalagi rakyat jelatanya gitu Pak ya, pada menjerit gitu Pak ya, yang jualan sepi gitu kan, tidak begitu laris jualannya, bahkan tak sedikit toko atau usaha yang gulung tikar. Kemudian banyak juga karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang dipecat, yang di PHK seperti itu Pak. Di samping itu juga sekarang yang dikeluhkan itu masalah pajak gitu Pak ya. Belum lagi melihat berita-berita yang kurang menyenangkan, apalagi dari para pejabat gitu Pak ya. Kayaknya korupsi itu sudah menjadi satu budaya yang ada di setiap sektor. Semua orang tuh kayaknya kalau nggak korupsi nggak afdol kayaknya Pak ya. Bahkan yang nggak korupsi itu nggak, kayak aneh sendirian gitu Pak ya. Nah, itu dia. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang mungkin mencekik atau bikin masyarakat menjadi menjerit gitu Pak ya. Dan juga tentunya apa tuh Pak ya, berita-berita yang tidak menyenangkan yang kita simak daripada bangsa kita, baik pemerintahannya, masyarakatnya dan lain sebagainya seperti itu Pak. Nah kalau kita nih Pak sebagai orang beriman, kita punya kacamata seperti ini Pak. Allah itu tidak menimpakan satu masalah, satu musibah kepada orang atau bangsa kecuali ada penyebabnya Pak ya. Ini kacamata kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman. Jadi semua yang menimpa kita nih Pak berupa berupa keburukan, berupa ketidakbaikan gitu Pak ya, maka sebabnya adalah dari kita sendiri seperti itu Pak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian berupa musibah, itu semua adalah akibat daripada tangan-tangan kalian sendiri seperti itu. Jadi musibah yang menimpa kita, kabar buruk yang menimpa kita, semuanya berasal daripada dosa kita sendiri seperti itu. Kemudian di surah Ar-Rum Allah juga memperingatkan, "Dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu semua akibat daripada perbuatan tangan manusia. Kenapa Allah Ta'ala timpakan musibah itu kepada mereka, kerusakan itu kepada mereka? Lidhiqahum ba'dhal ladzi amalu, agar mereka tahu akibat daripada perbuatan mereka sendiri. Nih kerusakan yang dibikin, dosa yang dibikin itu begini akibatnya gitu kan. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bermuhasabah menjadi lebih baik lagi seperti itu Pak. Nah itu dia. Dan kalau kita saksikan nih Pak ya, kemaksiatan itu luar biasa Pak. Di masyarakat kecilnya nih Pak ya, seperti anak remaja nih Pak ya, banyak yang terlibat dengan narkoba, tawuran, pergaulan bebas gitu Pak ya. Kemudian juga mohon maaf ibu rumah tangganya nih Pak, zaman sekarang nih Pak ya, sudah tidak malu-malu lagi untuk memperlihatkan auratnya di medsos Pak ya. Ada akun TikTok, IG segala macam itu. Dulu mohon maaf nih Pak ya, orang itu kalau pengen ngelihat rumah tangga orang tuh harus ngintip Pak, entah itu mungkin naik jendela atau mungkin naik genting. Sekarang mereka sendiri memamerkannya di medsos Pak ya, nggak perlu ngintip-ngintip, sekarang semua orang bisa ngelihat Pak. Kenapa? Karena mereka yang sengaja memamerkan, dan yang ngelihat bukan cuman orang tetangganya atau orang beda, bahkan beda negara pun bisa melihat Pak. Ini berarti kemaksiatan sangat luar biasa Pak, yang masif merajalelanya Pak, seperti itu Pak. Kita lihat lagi bapak-bapaknya nih Pak ya, bapak-bapaknya nih Pak, banyak yang terjerat dengan pinjol. Ada nggak sedikit yang sampai terjerat juga oleh dengan yang namanya judol gitu Pak ya. Belum lagi pejabatnya jadi mafia, korupsi segala macam gitu Pak. Kebijakan-kebijakan yang mencekik dan membuat masyarakat menjadi menjerit Pak. Ketika ini masalah begitu banyak dilakukan secara massal beramai-ramai, gimana Allah nggak murka gitu Pak ya? Gimana Allah tidak menimpakan kepada satu masyarakat itu keburukan-keburukan dan ketidakbaikan Pak? Maka solusinya bagaimana Pak ya? Solusinya juga Allah Ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Dalam, saya lupa ayatnya berapa, tapi ini ayat sangat populer, sering kita dengar para mubalik menceramahkannya Pak ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Artinya kalau seandainya nih Pak ya, penduduk satu negeri iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna, benar-benar sungguh akan kami bukakan bagi mereka pintu keberkahan dari langit dan dari
bumi, nggak akan susah hidup mereka. Berkah dari atas dari bawah Allah Ta'ala keluarkan untuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang takwa nih Pak, tahu betul bahwa setiap rupiah haram yang dia kumpulkan bukan menjadi kebaikan. Justru setiap rupiah yang haram yang dia kumpulkan akan menjadi api yang membakar dirinya suatu saat gitu Pak ya. Dikumpulkan rupiah yang haram, belum tentu dia nikmati. Kalau pun dinikmati belum tentu lama, tapi efek malapetaka ke depannya luar biasa Pak ya. Sangat menyakitkan, sangat mengerikan seperti itu Pak. Dan juga orang yang takwa tuh ngerti Pak ya. Kalau itu uang haram dia makan menjadi api yang membakar dirinya kelak, membuat dia haram masuk surga, juga kalau dikasih ke anak keturunannya akan membuat mereka menjadi punya mental yang jahat, punya mental suka yang haram-haram kesananya gitu Pak ya. Maka dia ngeri, enggak ini uang haram ini enggak akan jadi kebaikan. Kalau saya ambil nih uang haram, enaknya dikit malah petakannya lama dan mengerikan ke depannya seperti itu. Makanya enggak akan diambil, itu orang yang takwa. Dan orang yang takwa ngerti juga gitu Pak ya. Ketika dia berbuat zolim kepada orang lain, menghukum yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang zolim yang bersalah, kemudian menyuap segala macam, orang takwa tahu kalau di dunia bisa lari dari hukum manusia, dari hukum Allah nggak akan bisa lari. Dia akan bisa menghindar kemanapun dia lari, kemanapun dia bersembunyi, hukum Allah akan terus tegak kepada dirinya, tidak bisa dicegah, tidak bisa disuap ataupun sogok seperti itu Pak. Itu orang bertakwa gitu Pak ya. Makanya ketika orang itu bertakwa, udah benar semuanya Pak ya. Tapi masalahnya gini Pak, kalau kita ngajak takwa satu bangsa, berat bener Pak ya. Ngajak takwa diri sendiri karena masih susah. Ini Allah Ta'ala itu menawarkan takwa satu negara, ahlul qura, penduduk satu kampung. Gimana caranya gitu kan ya Allah bisa mengajak mereka takwa semuanya, sedangkan untuk takwa sendiri aja susahnya minta ampun gitu kan. Gimana ini ngajak takwa sebangsa gitu kan. Nah, jadi berkah itu agak jauh gitu Pak ya. Tapi gini Pak, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat itu memberikan solusi kolektif, solusi bareng-bareng. Tapi Allah Ta'ala tetap juga ngasih solusi yang lebih mudah, solusi individu perorangan Pak, perorangan gitu kan. Untuk dapat keberkahan, untuk dapat kebaikan, memang untuk menunggu takwa sebangsa itu susah. Tapi kalau satu orang bisa bertakwa, tetap pintu keberkahan dibuka Pak. Firman Allah yang sini kita dengar juga Pak ya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Alhamdulillah ya Allah, ternyata nggak mesti nunggu sebangsa untuk takwa dulu gitu kan baru berkah turun. Ternyata perorangan pun bisa tetap menghasilkan berkah. Orang yang takwa kepada Allah akan diberikan solusi untuk setiap masalahnya. Kata Allah dalam Al-Quran surah Tolak gitu Pak ya. Dan barang siapa yang takwa kepada Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oh kalau gitu ya Allah, saya belum bisa ngajak takwa satu bangsa. Udah kalau gitu saya takwa diri sendiri aja dulu. Atau takwa sekeluarga dulu deh. Istri saya ajak supaya nutup aurat, mau sholat, anak-anak juga saya ajak supaya mau sholat, mau ngaji, mau ibadah segala macam dan sebagainya. Kalau bisa di satu keluarga nih Pak ya, ajak sebangsa kan sudah sekeluarga lah. Kita ajak supaya takwa, tetap berkah Allah akan turun kepada keluarga yang takwa tersebut. Masalahnya dikasih jalan keluar dan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, jadi dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu Pak. Bahkan dari arah yang tidak dia nyangka ternyata bisa dapat rezeki dari situ gitu Pak ya. Nah itu dia. Jadi itulah takwa adalah satu-satunya cara untuk mengangkat keterpurukan daripada satu keluarga ataupun satu bangsa. Karena orang bertakwa pasti akan benar ketika memegang amanah. Orang yang takwa takut ketika berbuat zalim. Orang yang takwa takut ketika dia mengambil yang bukan haknya seperti itu Pak ya. Itu dia. Itu mungkin sedikit poin hasanat terkait masalah ini Pak ya, ketakwaan gitu Pak ya. Selanjutnya nih Pak, yaitu tentang asbab-asbab atau sebab-sebab yang bisa meringankan musibah Pak. Kadang-kadang seseorang itu kan ditimpa musibah Pak ya. Dan manusia itu memang yang lahir ke dunia itu nggak ada yang bebas dari musibah Pak. Dan setiap orang tuh punya ujiannya masing-masing gitu Pak ya. Ada yang diuji ekonominya gitu Pak ya, ada yang diuji kesehatannya, diuji keluarganya, diuji pekerjaan segala macam, ada yang diuji seperti itu Pak. Dan tidak ada orang itu yang sempurna bahagia, nggak ada celah, nggak ada sama sekali Pak. Ada saja gitu Pak ya. Ada orang yang dengan istri harmonis, dengan anak baik, tapi ekonominya seret gitu Pak ya. Ada yang ekonominya Masya Allah, bahkan dia kaya raya, tapi dengan suami dia berantakan. Dengan anak pun juga banyak masalah, anaknya kriminal, narkoba segala macam gitu Pak ya. Ada aja masalahnya gitu Pak. Nah itu dia. Nah sekarang bagaimanakah supaya musibah itu yang menimpa seseorang, entah ekonominya atau kesehatannya, bisa terasa lebih ringan? Yang pertama nih Pak, yang bisa bikin musibah terasa ringan itu adalah ketika kita intidharul ajri wal masubati min indillah. Ketika orang yang kena musibah membayangkan Pak, pahala yang Allah berikan bagi orang yang
sabar gitu Pak ya. Oh ya Allah, saya sedang diuji dalam masalah ini nih gitu kan. Tapi ingat gitu kan, dengan pahala bagi orang yang sabar. Allah Ta'ala tidak membatasi pahala bagi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab gitu kan. Sesungguhnya Allah memberikan, mencurahkan balasan bagi orang yang sabar, pahala itu enggak ada batasannya. Enggak dipakai angka nominal tentu, diluaskan seluas-luasnya gitu Pak ya. Nah ingat ke sana, saya kalau gitu mesti sabar, sebab di balik semua musibah ini kalau kita sabarin ada pahala yang luar biasa besar. Saya pokoknya akan usahakan sabar supaya apa itu bisa dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Emang sabar itu pahit luar biasa Pak, getir, nggak main-main Pak ya. Tapi kalau berhasil melaksanakannya, di akhir buahnya manis, semanis-manisnya luar biasa Pak ya. Itulah buah kesabaran seperti itu Pak. Itu dia. Nah, jadi yang pertama, ketika orang kena musibah itu membayangkan pahala yang nanti akan diberikan bagi dia kalau sanggup bersabar menghadapi ujian ini. Yang kedua nih Pak, yang bisa bikin musibah terasa ringan itu adalah ru'yatul musabin, yaitu melihat orang di sekitar kita yang juga kena musibah. Mungkin Pak 10 meter dari rumah kita, ke depan, ke belakang, kemana, itu ada saja yang kena musibah gitu Pak ya. Ada yang mungkin meninggal, atau ada mungkin yang kecelakaan, ada yang mungkin kena penyakit, ada yang mungkin kena ini, kena itu, bangkrut segala macam, pembakaran dan segala macam. Ada saja gitu Pak ya. 10 meter dari rumah kita, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, bisa aja kita dapati yang dapat musibah gitu Pak ya. Atau 20 meter ke depan, ke belakang, lebih banyak lagi yang kena musibah seperti itu Pak. Maka kalau kita ini Pak ya, ada satu masalah, jangan merasa paling miskin di dunia sendirian kayak Hamdan ATT Pak ya. Orang paling miskin di dunia gitu kan, seperti itu. Nah kita jangan merasa sendirian paling menderita, paling susah, enggak. Kiri kanan kita bahkan banyak mungkin yang lebih berat daripada kita musibahnya gitu Pak ya. Kalau ada orang nih Pak ya yang mungkin diuji, misalnya dia kena sampuran traumatik gitu Pak ya, tapi alhamdulillah masih bisa jalan, meskipun kata agak diseret-seret, agak pincang gitu Pak ya, makan masih doyan, tidur juga masih nyenyak gitu kan, meskipun ada asam urat seperti itu Pak. Tapi di sana ada yang kena penyakit lambung Pak ya, bahkan kambuhnya seminggu sekali. Sekalinya kamu mesti dirawat semingguan di rumah sakit gitu Pak ya, makan susah, tidur nggak bisa, perasaan nggak enak, nggak nyaman segala macam. Ada yang sampai kuruh, sampai pucat mukanya gitu Pak ya, kalau sudah kambuh seperti itu. Sebelah sana yang kena penyakit jantung, ada yang cuci darah segala macam. Ya Allah, ternyata nggak sendirian saya dapat ujian itu, banyak yang lebih berat daripada diri saya gitu kan. Nah, kalau ingat ke sana, maka orang itu akan merasa ternyata nggak sendirian gitu kan. Alhamdulillah saya masih lebih ringan dibanding yang lain-lain itu gitu kan. Jadi terasa ringan itu musibah gitu Pak. Makanya kan sabda Nabi apa tuh Pak? Ungdur ilaman huwa asfala minkum, lihat kepada yang lebih di bawah kamu kondisinya gitu kan. Maka insya Allah dengan begitu kita akan merasa bersyukur bahwa yang menimpa kita lebih ringan dibanding yang menimpa mereka itu Pak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga nih Pak, supaya musibah terasa ringan itu bagaimana Pak ya? Kita harus membayangkan nih Pak, Allah itu bisa saja menimpakannya lebih berat daripada ini Pak. Misalkan kita bawa motor gitu Pak, terus senggolan atau nabrak gitu Pak. Kemudian misalnya spakbornya patah atau apa tuh Pak, stangnya bengkok gitu Pak ya. Atau apalah pecah lampunya segala macam, atau bannya atau peleknya apa tuh Pak, bengkok gitu Pak, seperti itu Pak. Nah itu mungkin kalau kita pikir itu ngeselin banget gitu kan, ih kok bisa-bisa saya kena musibah, atau mobil nyenggol jadi pecah, jadi penyok, jadi apa gitu Pak, seperti itu Pak. Tapi kita harus berpikir Pak, kalau Allah berkehendak menimpakan yang lebih daripada ini bisa Pak, gitu kan. Seperti misalkan bukan cuma mobil yang penyok, tapi orangnya pun ikutan penyok gitu Pak ya. Kan ini bisa Pak. Tapi orang itu berpikir selalu masih untung dikasih segini. Coba Allah bisa saja menimpakannya lebih daripada ini, bisa hilang nyawa, bisa hilang apa gitu kan. Tapi alhamdulillah tidak lebih besar daripada ini. Nah itu juga bisa meringankan musibah seperti itu Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat nih Pak, yang bikin orang bisa merasa ringan musibah itu apa Pak? Wa anna laisat fi dinil abdi wa inma fid dunya. Musibah itu Pak bukan dalam urusan agama. Jadi kalau musibah masih dalam tataran urusan dunia, itu yang dalam pandangan syariat itu ringan. Nah, saya mau tanya nih Pak ya, ke Bapak nih Pak, semuanya nih Pak ya, coba musibah yang paling berat apa Pak? Rajanya musibah paling berat itu apa Pak? Ada yang tahu Pak? Apa Pak? Meninggal Pak ya? Oh ini meninggal, Masya Allah, itu emang betul meninggal juga itu berat Pak ya, apalagi ditinggal oleh orang yang sangat-sangat kita sayangi Pak ya, istri, anak gitu Pak, orang tua, itu benar Pak. Tapi ada lagi Pak, silakan yang punya ini Pak ya, ibaratnya masukan Pak, pendapat yang paling berat tuh musibah itu apa itu Pak? Bener banget ini Pak, pas ini Pak.
Musibah yang paling berat itu musibah dalam urusan agama, Pak. Apa? Hilang iman, hilang Islam, Pak. Itu yang paling berat. Itu yang paling besar. Kalau seseorang sampai naudzubillah murtad keluar dari Islam, Pak, ini rajanya musibah. Tak ada musibah lebih berat ketimbang musibah ini, Pak. Seperti itu, Pak. Makanya musibah kehilangan agama, keluar dari Islam, ini musibah yang paling berat. Makanya ada doanya, Pak, kan kita sering dengar ada orang berdoa, Pak ya. Doanya ada di hadis, Pak ya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu mengenai agama kami. Urusan dunia itu masih lebih ringan dibanding musibah agama. Tapi musibah agama ini yang paling berat. Ini yang paling malapetaka bagi seseorang gitu, Pak ya. Ada orang yang keluar dari Islam gitu, Pak ya. Dia jadi kaya, jadi terkenal, jadi artis setelah keluar dari Islam gitu, Pak ya. Bagi dia mungkin itu satu anugerah, bagi kita musibah paling besar. Di mata Allah ini musibah yang paling berat gitu kan, menimpa orang tersebut. Kenapa? Agamanya kena, itu kena musibah sampai lepas daripada agama Islam. Waliyadzubillah, seperti itu, Pak. Maka selagi ini ujian masih dalam tataran dunia, bukan dalam urusan agama, maka ini di mata Allah masih lebih ringan. Yang paling berat musibah dalam urusan agama gitu, Pak ya. Seperti itu. Kemudian juga yang kelima, yang bikin kita merasa ringan terkena musibah adalah wa annahu la hilah. Artinya apa? Orang yang kena musibah meyakini di hati ini sudah takdir saya. Apapun usaha saya lakukan menjaga segala macam, tapi kalau Allah menakdirkan akan kena musibah, ya saya akan kena. Ini takdir saya gitu, Pak ya. Seperti orang yang saya baca berita di IG itu, Pak ya. Ada seorang yang sangat menjaga kesehatan gitu, Pak ya. Sampai dia nggak makan yang jangkut-jangkut gitu, kerjaannya itu apa, Pak? Makannya itu makan yang sayur-sayuran, Pak ya. Daun singkong dia makan, kemudian juga bayam kangkung dia makan. Ternyata, Pak, malah gagal ginjal, Pak ya. Kenapa katanya? Kebanyakan makan sayur yang melumpurin katanya, Pak ya. Ginjalnya nggak kuat, akhirnya ginjalnya kolaps, Pak ya. Naudzubillah gitu kan, seperti itu, Pak. Nah, jadi sudah menjaga-jaga, sudah berusaha sekuat tenaga, malah kena juga penyakit yang sangat ditakuti oleh dia sendiri gitu, Pak ya. Nah, ini berarti sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang sudah takdir saya. Bahkan sebelum lahir ke dunia, ini sudah jadi skenario kehidupan saya, akan ditimpa hal seperti ini. Maka kemanapun saya lari, seketat apapun saya berusaha menjaga, kalau sudah takdir saya pasti akan kena juga gitu, Pak ya. Nah, itu jadi kalau kita yakin ke sana, maka tak perlu disesali bahwa ini sudah jadi takdir saya, nggak bisa dihindari, Pak ya. Saya kan pernah cerita waktu itu, Pak ya. Ada artis siapa tuh, Pak, yang perempuan yang suka rock tuh, yang udah tua itu, Pak, Laila Sari gitu, Pak ya. Itu kan nenek-nenek tapi suka rock dulu, Pak ya. Nah, itu dia, Pak. Nah, ketika terakhir sebelum beliau meninggal kan diwawancara, saya lihat wawancaranya, Pak ya. Itu rumahnya sudah bolong gitu, sempat nangis, sempat terharu gitu, dan itu sudah pakai hijab, pakai jilbab tuh, nenek Laila Sari itu, Pak ya. Nah, kemudian ada sakit nih, Pak ya, di tenggorokan ada benjolan gitu kan. Ini nih nggak dibawa berobat, udah nggak apa-apa, ini sudah takdir saya, kan. Saya mau bawa pulang, ini mau bawa meninggal gitu, Pak ya. Itu berarti kalau sudah pasrah segitu, Pak ya, udah takdir saya. Bagaimanapun usaha saya lakukan, kalau emang sudah takdir saya meninggal gitu, Pak. Kayak siapa yang artis baru ini meninggal itu, Pak, siapa, Pak? Mbok Alma. Oh, ini Pak Beni selalu update beritanya, Masya Allah. Mbok Alma benar. Ya Allah, Pak ya. Itu kan Mbok Alma nih orang kaya ya, Pak. Artis yang top dekat dengan artis-artis yang kaya raya juga, Pak. Tapi kalau sudah takdirnya boleh meninggal di usia muda gitu kan, usia 38 tahunan, punya anak juga masih pada bayi-bayi gitu, Pak ya. Apa boleh buat? Duit segitu banyak gak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Lah kita yang duitnya kere, Pak, alhamdulillah masih sehat sampai hari ini, Pak. Masih keker badan kita, masih doyan makan kita, Pak. Tapi Mbok Alpa yang kaya raya, masih muda, dekat dengan artis, duitnya banyak, terkenal top segala macam, bayaran tinggi, pada Allah nggak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, jadi kalau orang sudah takdir saya begini, maka insya Allah ada kepasrahan, bisa ringan di hatinya menerima musibah tersebut. Dan yang terakhir nih, Pak, yang bisa bikin orang merasa ringan musibah itu apa? Yaitu boleh jadi hal-hal yang menurut kita buruk di mata Allah itu baik sebenarnya buat diri kita, Pak ya. Ada ilmu, ada pengalaman, ada pelajaran di situ, ada hikmah yang terkandung, Pak. Karena boleh jadi firman Allah itu kan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu tapi justru itu tuh baik buat kamu sebenarnya gitu kan. Boleh jadi kamu nggak suka, kenapa pakai ada kejadian begini, ya Allah gitu kan. Ternyata di balik kejadian itu ada kebaikan. Kita benci tapi menurut Allah itu baik buat kamu. Itu ada kebaikan, ada hikmah, ada ilmu di situ kan. Seperti itu. Nah, kita kadang-kadang tergesa-gesa menghukumi satu kejadian. Setelah terjadi ternyata ini hikmahnya ya. Ini pelajarannya, Masya Allah ya. Seperti itu, Pak. Saya aja gitu, Pak ya. Ini contoh kecil dalam pengalaman saya sendiri, contoh kecil lah gitu, Pak ya. Saya kan pernah jatuh dari motor gitu, Pak. Kemudian di kaki ini sampai luka infeksi, Pak.
diobatin pakai salep, alkohol segala macam, pakai ini itu, nggak kering-kering, Pak, malah makin bengkak, makin merah, makin bernanah gitu, Pak ya. Saya pulang ke kampung gitu, Pak ya. Nah, kata ibu saya, udah obati ini katanya diparutin pakai kunyit gitu kan, kunyit diparut, kemudian dikasih minyak kelapa, dipanasin pakai sendok gitu, Pak ya. Saya coba itu, Pak, obat segala macam udah nggak mempan gitu kan. Saya tempel, saya ikat, Pak, 3 hari kempes, Pak, sakitnya berkurang, lama-lama kering, sembuh alhamdulillah. Oh, ternyata ini hikmahnya, jadi punya ilmu, Pak ya. Dari situ, dari pengalaman yang aduh nggak menyenangkan itu gitu, Pak ya. Dari situ tiap kali ada luka nih, Pak, yang susah keringnya, suka ini berdarah, bernanah, itu saya obati pakai kunyit, alhamdulillah. Itu selalu bagus itu Pak, hasilnya, Pak. Lebih ampuh daripada salep-salep yang di apotek itu, Pak. Saya jadi punya pengalaman seperti itu, Pak. Itu dia. Sampai kaki cantengan nih, Pak ya. Kaki cantengan nih, Pak. Saya punya kaki ini udah bertahun-tahun cantengan ini, Pak ya. Selalu sakit gitu, Pak. Selalu bengkak, bernanah, Pak. Saya obatin pakai kunyit juga tuh, Pak. Kunyit yang diparut pakai minyak habatus sauda, Pak. Saya tampilin sembuh alhamdulillah, Pak. Setelah sekian tahun nggak pernah sembuh, saya kasih salep kasih obat anti jamur segala macam, masih aja kadang ringan sakitnya tapi kambuh lagi. Pakai ini, Pak, kunyit, pakai minyak habatus sauda, tempelin, sembuh alhamdulillah, Pak. Itu cantengannya, Pak ya. Tapi itu pengalaman saya gitu, Kak. Kalau ibu Bapak mempraktikkan hasilnya bisa lain kali, tapi nggak ada salahnya dicoba gitu, Pak ya. Seperti itu, Pak. Jadi setiap pelajaran tuh yang mungkin itu ada hikmahnya, ada pelajarannya yang bermanfaat buat kita dan juga mungkin bermanfaat buat orang lain juga, seperti itu, Pak ya. Nah, itu mungkin beberapa mau'izah hasanah. Kemudian terakhir nih, Pak ya. Maksudnya ini poin-poin terakhirnya juga, Pak. Dalam mengingatkan, Pak ya, saya dalam masalah mengisi itu acara-acara hiburan dalam peringatan 17-an, Pak ya. Ada yang perlu kita ingat, kita perhatikan. Mungkin saya sudah pernah mengingatkannya, cuman supaya tidak lupa saya ingatkan kembali, Pak ya. Kan kita ini, Pak ya, judulnya apa? Mensyukuri nikmat dari Allah, kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka cara mengisinya jangan sampai salah, Pak ya. Jangan sampai kita niatnya syukuran tapi diisi dengan acara yang sifatnya kekufuran gitu, Pak ya. Seperti apa gitu kan? Contohnya nih, Pak ya. Di kampung tapi nggak tahu kalau di sini, Pak ya, atau di daerah kita suka ada acara hiburan tuh yang dimana cowok itu berdandan kayak cewek, Pak ya, pakai kerudungan atau pakai daster, pakai lipstik, pakai bedak, rambutnya diapain gitu, Pak ya, supaya tampil kayak cewek itu, Pak. Hiburan niatnya supaya orang ketawa, terhibur melihatnya gitu, Pak ya. Tapi menurut pandangan syariat gimana ini, Pak? Apakah boleh seperti itu, Pak? Atau perempuan didandain kayak cowok gitu, Pak, pakai jas, pakai sarung, pakai peci, pakai kacamata segala macam, kayak laki-laki aja gitu, Pak. Itu bagaimana yang seperti itu, Pak? Ada hadis nih, Pak ya. Diriwayatkan dari seorang sahabat, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihatin min nisa'i bir rijal. Allah melaknat, Pak, laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan serta perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Jadi berdandan seperti bencong gitu, Pak ya. Yang seperti ini tuh dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka acara-acara yang mengandung seperti itu kita tinggalkan saja, Pak ya. Takutnya kita niatnya syukuran, mensyukuri nikmat kepada Allah, caranya malah bikin Allah murka gitu kan. Ini nggak cocok, nggak sejalan dengan niat kita seperti itu. Kemudian yang kedua nih, Pak, saya ingatkan juga nih, Pak ya. Dalam praktik-praktik perlombaan nih, Pak ya. Perlombaan apa saja nih, Pak ya. Mekanismenya perlu kita perhatikan. Teknisnya tuh lomba ini gimana gitu kan. Kalau kita perhatikan, Pak ya, nggak tahu di kita nih, Pak ya, tapi di kampung saya dulu sering begini, Pak ya. Jadi misalkan ada satu panitia perlombaan. Ini kita adakan misalkan nih sederhananya perlombaan balap karung. Silakan yang mau daftar gitu kan. Sekalian yang daftar bawa uang pendaftaran 20.000 misalkan. Jadi yang daftar pada ngisi formulir pendaftaran atau pada nulisin namanya, sekalian nyerahin uang pendaftaran sebesar misalkan 20.000, Pak. Dan ternyata pada akhirnya nih, Pak ya, uang pendaftaran ini dari peserta dikumpulkan untuk hadiah yang menang, Pak. Ini judi, Pak. Ini judi, gitu kan, seperti itu. Kenapa dikatakan judi atau maisir? Karena ada di situ, Pak, 3 unsur. Pertama, ada masing-masing naruh taruhan. Itu uang pendaftaran sama dengan taruhan, Pak. Jadi dia naruh taruhan 20.000 gitu kan. Kemudian ada permainan. Setelah nanti ada pemenang, yang menang ngambil uang yang kalah. Itu judi seperti itu, Pak. Gitu kan. Nah, kalau ada unsur yang menang ngambil uang yang kalah atau yang menang ngambil harta yang kalah, judi sudah. Mau apapun permainannya gitu, Pak. Seperti itu. Makanya untuk hadiah perlombaan jangan diambil dari peserta yang ikut dalam perlombaan itu, Pak. Boleh dari donatur, boleh dari swadaya masyarakat atau dari kas, misalkan RW atau apa ini sengaja untuk hadiah, boleh, nggak jadi masalah, Pak. Yang penting jangan diambil dari peserta yang ikut lomba, karena kalau diambil hadiah dari uang peserta yang ikut lomba itu judi sudah, Pak. Judi kan gitu, Pak ya. Judi itu kan gini, Pak ya, orang masing-masing masang taruhan, nanti ada permainan dadu, kocok segala macam.
kemudian nanti yang menang ngambil duit yang kalah, sini uang lu pada gitu kan, ambil gitu kan, kalah semua ambil, nah gitu Pak ya. Nah, itu dia, jadi itu perjudian. Jadi jangan sampai mekanisme seperti ini ada dalam perlombaan-perlombaan kita. Itu maisir, itu judi Pak ya. Kan dalam ayat dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi segala macam itu rijsun, perbuatan yang najis, yang kotor kata Allah. Min amali syaitan, termasuk amal perbuatan setan gitu Pak ya. Itu faidah fikihnya Pak ya. Juga di lomba-lomba nih Pak yang mohon maaf gitu Pak, mohon maaf Pak. Zaman sekarang tuh kan ada anak-anak usia remaja tuh Pak, ada namanya joget pargoy gitu Pak ya. Itu dibikin apa, lomba-lomba jogetan yang cara-caranya seronok gitu Pak ya. Nggak berakhlak gitu Pak, nggak sesuai dengan nggak mendidik juga Pak. Nah, anak-anak kita jangan sampai ikut lomba-lomba yang begitu Pak. Kalau lomba yang ibaratnya makan kerupuk gitu Pak ya, balap karung, itu kan olahraga nggak apa-apa Pak ya, itu kan. Tapi jangan ikut lomba-lomba yang sifatnya menampilkan aurat, menampilkan gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan adab gitu Pak ya. Nah itu anak kita jangan ikut ke perlombaan yang seperti itu Pak ya. Kalau lomba sekitar balap lari atau gigit sendok ada kelerengnya, yang penting tidak membahayakan lombanya, boleh, nggak jadi masalah, mubah, itu untuk hiburan gitu Pak ya, tidak menjadi masalah. Iya. Dan faidah paling akhir sebelum saya tutup Pak, saya pernah ada kejadian Pak ya, bukan kejadian sih, sekedar pengalaman gitu Pak. Sholat di satu masjid Pak ya, kebetulan waktu sholat maghrib Pak, saya masbuk Pak ya, saya masbuk. Dan yang masbuk tuh ada saya, ada satu orang lagi Pak. Kita masuk ke masjid, ternyata pas masuk ke masjid itu sudah 1 rakaat kita ketinggalan Pak. Pas kita masuk imamnya sudah i'tidal, sudah i'tidal bangkit dari ruku. Nah saya masuk, saya niat, kemudian Allahu Akbar sedekah, kemudian tangan diturunkan dan ikut sujud dengan bareng dengan makmum, dengan imam dan makmum yang sudah dari tadi gitu Pak ya. Yang teman saya ini Pak yang ikut masuk gitu kan, saya nggak kenal juga, itu beliau ruku sendirian Pak. Jadi Allahu Akbar gitu kan, makmum imam sudah i'tidal semua, sudah bangun dari ruku, dia takbiratul, dia ruku sendirian Pak ya, ruku sendirian gitu kan. Kemudian dia i'tidal, kemudian ikut ruku sujud sampai dengan selesai sholat. Nah ketika tasyahud akhir, saya naik menyempurnakan ke rakaat ketiga, yang bersangkutan ini ikutan salam Pak. Wah ini gimana ini gitu kan, kayak gitu Pak ya. Nah yang salah di mana ini Pak? Yang salah di mana ini Pak? Yang salah itu, mohon maaf nih Pak ya, beliau ini Pak itu mungkin belum paham. Ruku yang dianggap dapat rakaat bareng imam dan ruku yang barengan dengan imam. Kalau ruku sendirian udah ketinggalan, nggak dianggap rakaat itu Pak, gitu kan? Nggak dianggap rakaat, betul Pak Muslim ya, seperti itu Pak. Jadi disyaratkan kalau makmum pengen dianggap dapat rakaat, dia bisa ruku bareng imam plus tumakninahnya juga. Allahu Akbar, ruku, tumakninah, imam masih ruku juga, baru Allahu Akbar, dapat rakaat. Nanti nggak usah nambah lagi. Kalau emang ikutnya cuma 1 rakaat gitu Pak ya, nggak usah nambah lagi. Tapi kalau dia datang Allahu Akbar, sudah pada i'tidal semuanya, imam makmum semuanya, dia ruku sendirian, rukunya nggak dihitung Pak, nggak dianggap. Kenapa? Nggak bareng imam, gitu kan? Seperti itu. Maka sangat kasihan sekali nih yang bapak itu bersangkutan, sholat maghribnya baru 2 rakaat sudah keburu pulang Pak. Saya menegur, karena saya menyempurnakan 1 rakaat lagi, beliau keburu pergi, dan saya juga harus ngisi gitu kan. Akhirnya nggak saya bisa luruskan karena keburu pergi, dan nggak kenal juga orangnya siapa gitu Pak ya. Kasihan itu. Dan saya lihat umurnya sudah mungkin 45, 46 gitu Pak ya. Umur segituan Pak, tapi belum paham. Kalau itu terjadi berulang-ulang berarti berapa kali dia sholatnya kurang rakaat Pak ya. Kasihan itu Pak. Jadi sekali lagi, kalau orang ingin dianggap dapat 1 rakaat, maka dia harus bisa dapat ruku bareng imam plus tumakninahnya juga. Kalau ruku bareng imam bisa tumakninah juga, dapat dia rakaat. Tapi kalau ternyata dia ruku sendirian, imamnya sudah pada i'tidal semua, dia ruku sendirian, nggak dianggap itu rukunya, nggak dihitung sebagai 1 rakaat gitu Pak ya. Dan faidah paling akhir Pak, saya mau tanya nih Pak, kalau ada orang makmum itu ada 2 macam Pak, makmum ada dua macam. Ini faidah terakhir Pak, paling akhir sekali saya tutup. Makmum itu ada 2 macam Pak. Ada makmum yang masbuk. Ini yang masbuk bagaimana ini Pak hukumnya Pak? Kalau dia ketinggalan Al-Fatihah, masbuk itu artinya makmum yang tidak kebagian takbiratul ihram bareng imam, atau makmum yang telat lah kita katakan Pak ya. Gimana nih Pak makmum yang masbuk? Kalau dia misalkan datang ke masjid, ternyata imam sudah baca surat Fatihah nggak kebagian, dia kelewat gitu Pak ya, ketinggalan. Pas kita berdoa Allahu Akbar, dia masuk sholat, ternyata baru dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ternyata imam keburu ruku. Pertanyaan di situ Pak, makmum ini apakah langsung ikut ruku atau ikut nyempurnain Fatihah sampai kelar? Ikut ruku atau nyempurnain Fatihah dulu?
Jawabannya betul Pak Ben. Ikut ruku. Ikut ruku. Jadi nggak usah nyamperin Fatihah, udah ruku nih baru Maliki Yaumuddin sudah keburu ruku gitu kan, udah makmum yang masbuk ikutan ruku. Ikutan ruku. Terus gimana siapa yang belum baca? Udah ditanggung sama imam. Gak usah khawatir. Fatihah yang belum kebaca tertinggal ditanggung oleh imam. Jadi kalau dia ikutan ruku, Fatihahnya sudah ditanggung dan dia dapat rakaat. Itu seperti itu, Pak ya. Seperti itu. Kalau dia nih, Pak ya, tetap kekeh dibaca sampai waladhdallin sampai ketinggalan ruku, berarti dia ketinggalan rakaat, nggak dihitung rakaat, nggak dapat rakaat. Kenapa? Karena nggak dapat ruku bareng imam. Seperti itu, Pak. Itu untuk makmum yang masbuk. Ada lagi nih Pak istilah, Pak. Ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Pernah dengar istilah makmum muwafiq, Pak? Ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq namanya. Apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq itu makmum yang ikut sejak awal bareng dengan imam. Nah ini Pak. Nah kalau makmum muwafiq yang ikut bareng sejak awal sholat dengan imam, kalau ketinggalan Fatihah, imam kudu ruku, dia nyempurnain apa ikut ruku, Pak? Makmum muwafiq ini, Pak, yang ikut sejak awal bareng dengan imam. Misalkan dia ikut bareng Allahu Akbar, bareng takbiratul ihram, Pak. Cuman dia misalkan mohon maaf bacaan Fatihahnya lambat, dia baca itunya apa? Doa iftitahnya lambat, Fatihahnya lambat, baru misalkan iya karena bodoh imamnya keburu ruku. Lah, saya ketinggalan ruku, ketinggalan Fatihah gitu kan. Imam keburu ruku. Nah, makmum yang begini, Pak, yang sejak awal ikut muwafiq ini apakah nyempurnain atau ikut ruku, Pak? Coba yang bilang ikut ruku angkat tangan, Pak. Ikut ruku bareng imam. Seperti itu. Yang mesti menyempurnakan meskipun ketinggalan ruku. Coba angkat tangan, Pak. Ada, Pak? Ini Pak Ustadz Dendi ikut. Ini Pak ya. Ini yang membedakan, Pak. Kalau makmum yang sejak awal ikut bareng imam, tidak ketinggalan, tidak masbuk, Pak. Kemudian dia belum kelar Al-Fatihah, imam keburu ruku, ini wajib menyempurnakan. Wajib menyempurnakan. Meskipun telat ruku atau ketinggalan ruku, nggak apa-apa. Nggak masalah, Pak ya. Misalkan dia baru karena butuh imam sudah ruku lah gitu kan. Ini nggak usah ikut ruku, Pak. Sempurnakan dulu Al-Fatihah sampai dengan selesai. Karena dia beda dengan yang masbuk. Kalau yang masbuk yang telat ditanggung oleh imam. Tapi kalau dia yang ikut sejak awal tidak ditanggung oleh imam. Wajib menyempurnakan sampai akhir. Jadi misalkan dia udah ruku biarin aja. Karena butuh karena cuman bacaan agak dipercepat gitu, Pak ya. Waladhdallin, amin, kemudian baru nyusul ruku. Dan enggak apa-apa meskipun imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia ruku sendirian baru itu enggak jadi masalah. Karena dia makmum sejak awal salat dia sudah makmum. Nah, ini bedanya, Pak ya, bedanya, Pak. Ini perlu diperhatikan. Ini ada dalam Hasyi Al-Bajuri dalam ini, Pak ya, saya di jilid kedua, saya sebutin aja halamannya, Pak ya. Di halaman 93. Ini dijelaskan seperti itu, Pak. Ada makmum muwafiq, ada makmum yang masbuk. Yang masbuk Fatihah ditanggung imam. Yang muwafiq kalau ketinggalan Fatihah baca sampai dengan selesai meskipun ketinggalan ruku nggak jadi masalah. Imam sudah itidal dia baru ruku nggak masalah. Itu bagi makmum yang ikut bareng dengan imam sejak awal atau diistilahkan dengan makmum muwafiq gitu, Pak ya. Jelas, Pak ya? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, Pak, sebelum saya tutup? Cukup, Pak ya? Betul, silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Jadi belakangan ini kan ada satu fenomena perjudian atau maisir yang dibalut dengan perlombaan. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi ini meliputi ada yang model olahraga, ada yang hobi, ada yang lomba mancing. Pasti itu kan dikenakan biaya pendaftaran. Dan nanti hadiahnya itu diambil dari situ juga. Itu kan yang seperti yang disampaikan Ustadz tadi masuk kategori perjudian atau maisir. Ada lomba burung. Lomba burung di tempat-tempat tertentu ini dijadikan satu lahan itu kurang lebih sama. Tetapi ketika tingkat nasional mungkin beda karena ada sponsor ya, betul. Dan sponsor kalau hadiah itu diambil dari sponsor maka terbebas dari maisir ya, perjudian. Kemudian ada juga yang dalam rangka HUT RI, ada juga perlombaan-perlombaan yang apakah balap karung dan lain sebagainya juga sebagian diambil dari uang pendaftaran itu. Bahkan yang paling ekstrim adalah lomba adzan, lomba musabakoh tilawatil Quran. Itu pesertanya dikenakan
uang pendaftaran, terus nanti hadiahnya diambilkan dari situ. Nah ini iya, kan iya, Pak Haji. bukan hanya olahraga dibalut dengan maisir dibalut dengan olahraga, tetapi ini sudah perjudian yang dibalutnya ini untuk kegiatan agama gitu. Betul, Bagaimana Ustadz menurut Pak Haji. Paman Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kita? Terima Luar kasih. biasa, Pak Haji, Masya Allah. Jazakallahu khair, Pak Haji. Ini pertanyaan sangat kritis sekali, penting sekali ini Pak Haji, betul sekali. Nah ini Pak, semuanya kembali kepada teknisnya, mekanismenya Pak ya. Mau apapun jenis perlombaannya, mau lomba tadi sampai lomba burung gitu Pak ya. Tadi Pak Haji bilang lomba mancing, bahkan lomba adzan, lomba baca Al-Quran, tilawah Quran gitu kan, bisa bakal seperti itu. Kalau semua teknisnya itu seperti itu Pak, di mana yang daftar dikenakan uang pendaftaran dan uang pendaftaran dikumpulkan untuk hadiah yang menang, itu maisir sudah, itu judi sudah gitu Pak ya. Nah makanya di sini sekali lagi, kalau masih berjalan seperti itu, di mana yang menang ambil uang yang kalah gitu kan, maka itu perjudian. Sebab perjudian itu ada yang untung, ada yang rugi gitu Pak ya. Jadi yang untung yang menang, yang rugi yang kalah uangnya diambil gitu Pak. Nah seperti itu Pak. Segala macam perlombaan yang ada untung rugi di situ, ada pihak yang diuntungkan, pihak yang dirugikan, itu sudah perjudian. Tapi kalau tadi Pak Haji mengatakan uang dari sponsor gitu kan, atau dari swadaya masyarakat gitu kan, maka ketika ada yang kalah nggak dirugikan, nggak ada yang diambil ke uang saya, karena uangnya diambil dari donatur, dari sponsor dan lain sebagainya. Jadi yang kalah udah kalah aja, nggak diambil apa-apa gitu kan. Nah ini boleh, nggak jadi masalah gitu kan. Nah itu dia, makanya kedepannya fenomena semacam ini diperbaiki mekanismenya gitu kan. Tapi Ustaz, kita ngambil uang pendaftaran cuma uangnya buat konsumsi, itu boleh. Buat konsumsi peserta atau buat konsumsi panitia, kalau itu boleh nggak apa-apa gitu kan, asal jangan sekali lagi uang pendaftaran ini diambil untuk hadiah yang menang, karena itu judi lah sudah gitu kan, yang menang ngambil uang yang kalah seperti itu. Tapi kalau peruntukannya yang lain, ini uang pendaftaran bukan buat hadiah tapi untuk konsumsi peserta gitu kan, biar peserta ikut lomba kecil gitu kan, itu yang miris, itu boleh nggak apa-apa, karena itu merata semuanya kebagian, ibaratnya nitip uang supaya dibelikan makanan buat dia sendiri, itu boleh gitu kan. Kalau uang pendaftaran itu digunakan untuk hadiah, tapi kalau untuk hadiah, nah ini masalahnya maisir sudah, judi gitu Pak. Itu mungkin Pak Haji. Seperti terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Allahu cukup Pak ya. Alhamdulillah karena sudah selesai. Terima kasih Pak Haji yang sudah menanyakan hal yang sangat penting sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kedepannya kita benahi teknis perlombaan kita insya Allah. Baik, itu sekalian jemaah sekalian bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan Allah Ta'ala berikan kepada kita sehat walafiat. Jika ada yang kurang sehat di antara Allah angkat segala penyakitnya. Jika ada yang ada cita-cita atau ada hajat apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita, bangsa kita, negara kita, pemimpin kita keberkahan, amanah, iman dan takwa. Allah dina wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratil Mustafa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al baldatana baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur ya amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu Pak Beni ya. Oh, jalan-jalan kemana nih Pak Beni? Oh ya. Oh iya, Haji mohon maaf. Bentar. Iya. Oh.